Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat belajar. Nah, hari ini adalah pembelajaran prakarya dengan materi yaitu proses kerajinan bahan keras ya. Ini adalah materi kelas 9 ya. Nah, kita masuk. Adapun pembahasan kita pada hari ini ialah tentang proses produksi ya, kerajinan bahan keras. Nah, bahan keras itu sendiri ya itu terbagi menjadi dua bahasannya, yaitu tentang kerajinan bahan keras alam dengan kerajinan bahan keras buatan. Nah, beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan buatan itu dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan ya. Nah, pembuatan produk kerajinan bahan keras alam di setiap wilayah itu berbeda ya dengan wilayah yang lainnya. Karena apa? Dikarenakan sumber daya alam dari masing-masing daerah itu berbeda. Nah, misalnya seperti yang ada di daerah kita Martapura ya, ada kerajinan cincin batu intan, cincin berlian, cincin permata ya, dan batuan-batuan lainnya yang memiliki keunikan tersendiri ya. Nah, kemudian ada teknik-teknik yang akan digunakan saat mengerjakan kerajinan tersebut. Nah, bermacam-macam ya tekniknya. Ada di sini teknik ukir, ada teknik pahat, teknik cukil, teknik anyam, ada juga dipotong sambung, dilukis, dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian kita memasuki kerajinan bahan keras alam. Nah, kerajinan bahan keras alam ini yang jadi bahasan itu ada 3 ya. Dia ada kayu, ada kerajinan kayu, ada kerajinan bambu, ada juga kerajinan rotan. Nah, ya seperti kita ketahui ya, Indonesia dia memiliki hutan hujan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu yang terbesar di dunia. Nah ya, adapun kayu-kayu yang dihasilkan itu diantaranya adalah ada kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu hitam, kayu nangka ya, kayu kelapa. Nah, dan yang ada di daerah kita ya, Kalimantan Selatan ada kayu ulin. Nah, di beberapa daerah yang dikenal ukiran atau pahatannya adalah Jepara, Kota Yogyakarta, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, dan Kalimantan. Nah, kayu-kayu keras itu dapat dibuat kerajinan dengan teknik ini tadi ya. Bisa dengan diukir, dipahat, dan teknik tempel atau disambung. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana proses-proses pembuatannya, apa aja bahan-bahannya dan alat-alatnya. Yuk kita kulik di sini. Nah, bahan utama yang akan kita gunakan untuk kerajinan kayu ini adalah pastinya ya kayu, ya, lem kayu dan cat kayu. Nah, dia khusus untuk kayu. Adapun alat Adapun alat produksi pembuatannya adalah gergaji, pahat, cukil, palu, kuas, amplas, dan beberapa mesin lainnya ya. Nah, ada juga ini mesin seperti mesin bubut dan juga mesin pemotong kayu. Nah, ini adalah contohnya. Mari kita lihat bersama-sama. Ada kayu yang digunakan, itu yang A ya, aneka kayu, macam-macam itu. Nah, kemudian ada namanya lem kayu. Nah, ini dia khusus kayu. Ya, biar dia itu nempelnya itu sangat bisa kuat, awet ya. Perekatnya itu. Kemudian ada cat kayu. Nah, cat kayu juga khusus untuk kayu ya. Kemudian alatnya. Nah, alat produksi di sini bermacam-macam yang dapat kita gunakan. Ini ada gergaji ya, yang A itu gergaji, ada yang B itu pahat. Nah, itu alat untuk memahat. Nah, ada cukil, ada palu, nah, ada kuas, amplas tuh yang di tengah-tengah itu ada yang
tulisannya E. Nah, itu amplas ya. Untuk mengamplas kayu biar kayunya itu bisa licin dan permukaannya halus. Dan yang FG, yang G itu mesin. Nah, mesin bubut dan juga mesin pemotong kayu ya. Kemudian masuk lagi kita ke proses pembuatan kerajinan kayu. Nah, bagaimana prosesnya? Membuat kerajinan kayu itu dapat dilakukan dengan berbagai teknik ya, atau yang disebut dengan woodcraft. Nah, teknik yang dapat dilakukan dalam pembuatan ini ialah dengan teknik ukir, teknik ada dibubut juga, dipotong sambung, juga dibor ya, dan teknik lainnya. Nah, adapun teknik ukir ya, kalau teknik ukir di sini dia tidak sembarang orang bisa. Karena apa? Karena teknik ukir ini diperlukan keterampilan atau skill yang khusus ya. Hanya orang-orang aja, yang orang-orang tertentu saja yang bisa mengukir. Nah, ya. Ini contohnya di sini. Ini dia prosesnya ya. Di sini bisa dilihat dengan huruf itu kayu itu kita cetak dulu hurufnya ya, atau kita tulis, kita bikin sketsanya. Nah, kemudian setelah kayu itu dicetak lalu dipotong dengan gergaji. Nah, kemudian potongan huruf itu diberi warna dengan cat kayu. Nah, ya, cat kayu yang glossy atau doff. Nah, ya. Kemudian susunlah huruf itu membentuk pajangan papan nama sesuai keinginan. Nah, beri lubang dari gantungan tali. Kemudian jadilah dia kerajinan yang bisa dipajang ya. Nah, ditampilkan. Nah, begitu prosesnya. Adapun produk kayu ya, dari bahan kayu telah banyak diproduksi oleh perajin dan seniman di berbagai daerah yang pastinya ya produk kerajinan itu berkualitas tinggi dan telah menjadi unggulan produk Indonesia. Nah, di sini ada ragam hias dalam produk kerajinan kayu itu. Ya. Setiap daerah mempunyai ragam hias berbeda, ciri khas yang satu dengan yang lainnya ya. Ragam hias mempunyai makna simbol tertentu dia ya. Nah, ragam hias ini dapat diperoleh pada ada kain, pada ukiran kayu, rumah adat ya, pakaian adat dan senjata daerah bisa juga. Nah, ini dia adalah contohnya, bisa dilihat. Nah, bisa dibikin miniatur-miniatur dari kayu ya, bisa dibentuk mobil, motor ya, kendaraan, kapal-kapalan, perahu-perahuan, atau juga ini yang A itu adalah apa itu? Bingkai foto. Nah, ada juga pas bubut dan ukir. Pas bunga ya. Nah, ini dia. Kemudian untuk ragam hias itu ya, nah seperti ini. Nah, ini adalah motif-motif ya di berbagai daerah masing-masing berbeda. Nah, kalau kayak di apa ya? Kalimantan Selatan itu ada sasirangan ya. Nah, ada sasirangan. Nah, kalau di Jawa, daerah Jawa mungkin ada batik. Nah, ya. Nah, ini adalah ragam hias Papua seperti ini nih. Nah, dia bisa dibikin seni ukir kayu ya, yang bisa dijadikan pajangan juga. Nah, ini dia ya. Kemudian saja ada mau menjelaskan juga di sini jenis kayu yang digunakan sebagai perkakas. Nah, ada jenis kayu yang digunakan sebagai perkakas adalah nama kayunya itu kayu sonekeling. Nah, kayu yang digunakan untuk pembuatan perkakas atau mebel dipilih yang memiliki berat sedang, dekoratif, mudah diolah atau dikerjakan, serta mudah dipaku, ya dibubut, disekrup, dilem, dan dikerat. Misalnya, ini ada kayu jati, eboni, mahoni, ya meranti, dan termasuk sonekeling. Nah, kemudian ini ya, selain menggunakan teknik ukir dan pahat, kayu juga dapat diolah dengan teknik tempel ya. Nah, karya kerajinan yang menggunakan bahan kayu-kayu yang tergolong keras dapat dibuat dengan teknik ukir dan pahat. Selain itu juga dapat dengan teknik tempel atau sambung, baik dengan perekat maupun dengan paku. Nah, gitu ya untuk kayu.
Nah, masuk kita ke kerajinan bambu. Nah, tanaman bambu ini sudah ada sejak dulu ya, yang dibudidayakan di Indonesia. Nah, istilah lain dari bambu itu adalah bilu, ada juga yang disebut dengan awur, eru, dan bulo. Nah, ini ya. Nah, ada jenis-jenis bambu ya. Macam-macam jenis-jenis bambu itu ada bambu andong, bambu ater, bambu tali, bambu talang, bambu tutul, bambu cendani, bambu cengkoreh, dan sebagainya. Ya, produk yang sudah dikenal di berbagai negara ya untuk bambu ini contohnya adalah bisa dibikin lah untuk peralatan dapur, peralatan makan, mebel hingga ke elemen elastis dalam interior. Nah, teknik yang digunakan saat kerajinan bambu ini adalah teknik anyam dan teknik tempel atau sambung ya. Ini ya. Kemudian kita lihat lagi ke depannya apa lagi ya. Nah, ini bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan bambu adalah pastinya ya bambu batangan ataupun yang bambu yang sudah disayat. Nah, dan alat yang digunakan nih ada ini ya, sambil kita lihat ini. Nah, ini dia. Alat yang digunakan, kalau ini dulu ya, bahan pembuatan kerajinan dari bambu ini ada bahannya pastinya dari aneka bambu ya. Kemudian ada pewarna politur ya, ada lem kayu dan paku. Nah, di sini juga ada alat-alatnya yang digunakan itu ada parang, palu, gergaji, pisau raut, tang, pahat, meteran, kuas, dan bor. Nah, ini ya bisa dilihat. Nah, kemudian lihat contoh yang bisa kita jadikan kerajinan dari bambu ini, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Ada bisa dibikin sendal jepit ya. Ada tempat nasi juga bisa. Nah, ini juga ada bambu. Nah, bisa dibikin ranjang ya. Ada juga untuk lampu hias bisa juga, lampion gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh produk dari kerajinan bambu. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, prosesnya adalah kita harus memilih bambu itu yang baik ya. Bambu yang baik itu seperti apa? Yaitu yang pertama adalah pilih bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Nah, kemudian setelah bambu itu ditebang, potong di sepanjang 2 atau sampai 3 ruas. Pilih ruas paling panjang dan disimpan di tempat sejuk. Tegakkan hingga 5 sampai 6 hari dulu. Nah, kemudian ini prosesnya seperti ini ya. Kalau dia sudah menjadi potongan-potongan kecil gitu ya, yang bisa kita anyam. Nah, ini bisa dibikin kopiah, ya, bisa dibikin tikar. Nah, kemudian bambu ya, ada jenis bambu yang digunakan untuk bahan baku kertas. Nah, apa itu nama bambunya? Nama bambunya itu bambu tutul ya. Bambu tutul atau yang biasa disebut dengan Bambusa maculata. Dia memiliki panjang lebih dari 13 meter, diameternya 8 sampai 9 cm dan terdiri atas sekitar 20 ruas. Nah, bambu ini baik digunakan untuk konstruksi ringan ya, bahan anyaman. Nah, kemudian furniture. Dia memiliki kualitas serat ya. Kualitas serat nomor 1. Nah, baik sebagai bahan baku untuk kertas ya atau pulp gitu ya. Kemudian ada lagi juga bambu itu bisa dibikin tirai. Nah, tirai dari bahan bambu umumnya dibuat dengan teknik diikat ya. Nah, teknik mengikat digunakan untuk membuat karya berupa tirai, ya, taplak meja atau hiasan dinding. Nah, gitu. Kemudian kita masuk ke kerajinan rotan. Apa sih rotan itu? Nah, rotan itu adalah jenis tanaman palem ya yang merambat dan dapat tumbuh mencapai panjang 100 meter lebih. Nah, kulit rotan dapat menghasilkan anyaman yang sangat kuat. Nah, bagian dalam rotan jika dibelah akan menghasilkan tali rotan yang tipis yang disebut dengan vitrik atau petrik. Nah, ya. Adapun penghasil rotan terbesar di Indonesia itu adalah
Pulau Sulawesi, Kalimantan, namun ada juga di hutan Sumatera, ya, Jawa dan daerah lainnya. Kemudian ada alat yang akan digunakan untuk bikin kerajinan rotan ini adalah, ya, kita lihat satu-satu dulu sambil lihat gambarnya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah alatnya ya. Oh, ini adalah bahan pembuatan kerajinan rotan. Nah, sedangkan alatnya itu bisa berupa kompor juga bisa ya. Nah, ada gergaji, kuas, nah amplas, papan penekuk ya, gunting rotan, bor meja, palu. Itu alatnya. Kemudian untuk bahan ya, bahan di sini adalah yang digunakan tuh ada tiga bagian dari rotan, yaitu rotan kupasan, rotan batang yang langsung dipoles, atau rotan isi yang biasanya disebut dengan petrik ya atau fitrit. Nah, sedangkan bahan lainnya itu ada yang digunakan itu minyak tanah atau belerang. Nah, itu seperti yang gambar itu belerang ya. Ada juga politur. Nah, itu G ya. Kemudian cat warna. Nah, ya. Lalu kita masuk ke prosesnya. Proses kerajinan rotan di sini ya, dia dilakukan dalam beberapa tahap. Ada yang namanya kita membuat dulu kerangkanya, kemudian dianyam, lalu dicat. Setelah itu terakhir adalah proses finishing. Nah, ya. Sebelum digunakan, sebaiknya rotan itu direndam terlebih dulu di dalam air selama 1-2 menit agar rotan lentur dan mudah dibentuk. Jika rotan direndam air, nah maka air akan menyerap ke dalam rotan agar tidak mudah patah jika dibentuk. Tekniknya adalah dengan dianyam dan ditempel. Nah, ini adalah contoh dari proses pembuatan ya. Nah, ini bisa dibikin kursi. Nah, gini. Kemudian ada produk dari kerajinan rotan itu bisa dibuat dalam beberapa benda pakai ya, hingga benda hias sekalipun. Nah, diantaranya bisa dibikin kursi meja, lemari atau rak ya, pembatas ruang, lampit, tempat tidur bayi tuh, lihat ada tempat tidur bayi yang D itu. Kemudian aneka perabot rumah tangga, tas wanita juga bisa. Nah, dan hiasan dinding. Ini ya. Nah, bermacam-macam produknya bisa dibikin. Mungkin di rumah kalian pun bisa ada ini satu barang benda yang terbuat dari kerajinan rotan ya. Sudah tidak asing dari kerajinan rotan ini, produk-produk kerajinan bisa dibikin. Nah, sampai di sini dulu ya untuk bahan keras dari alam. Nanti untuk selanjutnya kita akan sambung dengan bahasan bahan keras dari buatan. Nah, sekian dan terima kasih. Kalau ada salah penyampaian dan kekurangan mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian.